Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah seorang pekerja Malaysia, PPM, dari negeri Perak bernama Hafiz yang menjaga majikan bekas pramugari yang lumpuh. Tiba-tiba mengandung pula. Apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai habis. Yang belum melanggan, jangan lupa melanggan dulu ya, kawan-kawan. Dan selamat mendengar. Tak apalah, nak. Yang penting kamu jaga diri baik-baik di sana. Ya. Skim kata terakhir dari ibunya yang terus terngiang di kepala Hafiz saat pesawat yang dinaikinya mulai terangkat ke langit. Tangannya gemetar saat menggenggam pas masuk. Ini adalah kali pertama dia naik pesawat dan dia terus terbang ke Eropah. Hafiz, pemuda berusia 27 tahun dari Kampung Gajah, Perak, tak pernah membayangkan hidupnya akan membawanya sejauh ini. Anak sulung dari 3 beradik, dia memutuskan menjadi PPM setelah usaha tani warisan ayahnya gagal panen selama 2 musim berturut-turut. Harga baja naik, cuaca tak menentu, dan hutang makin menumpuk. Dia tak punya pilihan lain selain mencari jalan keluar dan jalan itu membawanya ke Itali. Hafiz, dah bersedia? Suara ejen penyalur tenaga kerja yang duduk di sampingnya membuyarkan lamunan. Sedia, Puan. Maaf, saya tadi teringat emak di rumah, jawab Hafiz gugup. Wajar, Hafiz. Tapi selepas sampai di sana, Hafiz kena kuat. Majikannya itu orangnya agak tegas. Tapi yang namanya kerja kena sabar. Hafiz hanya mengangguk. Setelah perjalanan panjang dan meletihkan, Hafiz tiba di sebuah kota kecil di Itali Selatan. Udara dingin menyambutnya sebaik saja dia keluar dari lapangan terbang. Dia menggigil. Belum terbiasa dengan cuaca seperti ini. Jaket pemberian ejen terlalu tipis. Namun dia tak berani mengeluh. Sebuah kereta sedan hitam menjemputnya. Pemandunya seorang lelaki tua berkepala botak dengan misai tebal hanya bercakap sedikit dalam bahasa Inggeris yang terhenti-henti. You Hafiz from Malaysia? Yes, I am Hafiz, jawabnya perlahan. Okay. Come. Miss Sophia is waiting. Kereta itu berhenti di sebuah rumah mewah 2 tingkat dengan reka bentuk moden, tetapi tampak sunyi dan dingin. Dari luar saja, Hafiz sudah bisa merasakan bahawa tempat ini tidak seperti rumah pada umumnya. Tidak ada suara kanak-kanak, tidak ada tawa, tidak ada kehidupan. Masuklah, kata lelaki tua itu sambil membuka pintu depan. Di dalam rumah suasananya lebih sunyi lagi. Hanya terdengar suara mesin oksigen dan bunyi detak jam di dinding. Di ruang tengah, di atas kerusi roda elektrik, duduk seorang wanita berambut coklat dengan wajah cantik namun pucat. Usianya sekitar awal 40-an. Tatapannya tajam dan penuh curiga. Skim pertama kalinya Hafiz melihat majikannya. Sofia Moretti, bekas pramugari syarikat penerbangan Eropah terkenal yang kini lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kemalangan pesawat kecil 3 tahun lalu. So, you are the new domestic helper? Tanya Sofia dingin. Yes, madam, jawab Hafiz dalam bahasa Inggeris yang kaku. Do you speak Italian? No, madam. Only English and bahasa Malaysia. Sofia mengeluh perlahan. Great. Another one I has to see. Hafiz hanya menunduk bukan kerana takut, tetapi kerana malu. Dia tahu dirinya dianggap rendah. Hanya seorang pembantu dari negara dunia ketiga. Hari-hari pertamanya di rumah itu tidak mudah. Sofia selalu memberi perintah dengan nada tinggi. Hafiz harus bangun pukul 5 pagi, menyiapkan makan, membantu mandi, menukar pakaian, membersihkan rumah, dan mengurus semua keperluan Sofia yang lumpuh dari pinggang ke bawah. Tak jarang Sofia marah kerana hal-hal kecil. Hafiz, air mandinya terlalu panas. Maaf,
Madam. Saya ganti sekarang. Hafiz, kasut saya tidak diletak di tempat sepatutnya. Maaf, Madam, saya perbaiki. Meskipun letih secara fizikal, yang paling menyiksa bagi Hafiz adalah tekanan mental. Dia kerap merasa dianggap tak lebih dari barang. Namun, dia selalu teringat wajah ibunya di kampung yang setiap hari menahan sakit di kakinya, tetapi tetap berjualan kuih tempatan demi menghidupi adik-adiknya. Itu menjadi kekuatannya untuk tetap bertahan. Suatu malam, Hafiz sedang duduk di dapur, makan malam dengan lauk seadanya, telur dadar dan nasi sisa siang. Dia mendengar suara aneh dari bilik Sofia, seperti suara isakan, perlahan tertahan. Awalnya dia ragu, tapi suara itu semakin jelas. Dia pun mendekat, mengetuk pintu bilik perlahan. Madam, are you okay? Tidak ada jawapan, tapi tangisan itu masih terdengar. Dengan hati-hati, Hafiz membuka pintu. Sofia sedang duduk di kerusi rodanya, membelakanginya, bahunya berguncang perlahan. Madam, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Sofia tidak menjawab, hanya menggeling. Hafiz berdiri ragu di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat dia hendak menutup kembali pintu, Sofia bicara perlahan. Do you know what it's like to be useless? Not even feel your own legs? Hafiz menelan ludah lalu menjawab, saya tak tahu bagaimana rasanya, tapi puan tahu bagaimana rasanya tak berdaya. Sofia menoleh perlahan, matanya merah. You, what do you mean? Saya juga pernah rasa seperti sampah, Madam, ketika saya tak dapat bantu keluarga saya, ketika ladang kami gagal panen dan saya terpaksa pergi jauh hanya agar ibu saya dapat berubat. Sofia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat seperti wanita yang garang. Wajahnya seperti orang biasa yang sedang rapuh. Thank you, bisiknya. Malam itu menjadi titik awal perubahan hubungan mereka. Meskipun Sofia masih sering marah, tapi intonasinya mulai melunak. Dia mulai bertanya hal-hal peribadi tentang Hafiz, tentang keluarganya, tentang makanan Malaysia. Bahkan meminta Hafiz mengajarinya 1-2 perkataan dalam bahasa Melayu. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, Hafiz merasa dia bukan sekadar pembantu. Dia manusia. Dia dilihat. Hari-hari selepas malam tangisan itu, suasana rumah mulai berubah sedikit demi sedikit. Sofia tidak lagi seketus dulu, walau tetap saja belum bisa dibilang ramah. Namun, ada sesuatu dalam cara dia memandang Hafiz sekarang, bukan hanya sebagai pekerja, melainkan seseorang yang ada di sekitarnya dan mengerti kesedihannya. Hafiz sendiri juga mulai memahami pola-pola kecil dari Sofia. Wanita itu memiliki rutin harian yang hampir tak pernah berubah. Bangun pukul 5 pagi, mandi dengan bantuan Hafiz, sarapan ringan sambil menonton berita di TV, lalu membaca buku di ruang belakang hingga siang. Namun meskipun terlihat teratur, jiwa Sofia seperti kosong. Suatu pagi, Hafiz sedang menyuapkan bubuk oat hangat ke mulut Sofia. Tiba-tiba wanita itu berkata perlahan, kau tahu, dulu aku tidak pernah duduk diam seperti ini. Hafiz menoleh, maksud puan? Sofia menatap keluar jendela. Dulu aku boleh terbang ke 3 negara dalam 1 minggu. Paris, Dubai, Tokyo. Aku dulu seorang pramugari antarabangsa. Hidupku di langit. Lalu semuanya hilang. Hafiz diam mendengarkan dengan tenang. Sofia melanjutkan, 3 tahun lalu aku ikut teman mencoba pesawat kecil. Semacam pesawat rekreasi. Cuacanya buruk, tapi kami fikir tidak apa-apa. Pesawatnya jatuh di hutan. Temanku meninggal di tempat. Aku selamat tapi sejak itu aku tidak boleh rasa tubuhku dari pinggang ke bawah. Hening. Hafiz hanya bisa berkata, maaf, Madam.
Tidak perlu minta maaf. Bukan salahmu, kata Sofia cepat. Tapi kemudian matanya mulai berkaca-kaca. Yang paling menyakitkan bukan hanya lumpuh, tapi semua orang pergi selepas itu. Kekasihku kabur 3 bulan selepas aku keluar dari hospital, teman-teman menjauh. Aku ditinggal di rumah ini seperti bonus. Hafiz meletakkan sudu perlahan, tapi Madam masih hidup. Madam masih boleh bercakap, berfikir dan membuat orang lain merasa diperlukan. Sofia menoleh dengan ekspresi bingung. Maksudmu? Hafiz tersenyum kecil. Saya sudah bekerja pada beberapa orang sepanjang latihan, tapi baru di sini, saya rasa dianggap manusia. Sofia tidak menjawab, tapi surut matanya berubah, lebih lembut. Mungkin baru kali itu seseorang mengatakan padanya bahawa ia masih berarti. Hari-hari selanjutnya, Sofia mulai lebih terbuka. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia mulai bekerja di syarikat penerbangan saat usia 21 tahun, tentang kehidupan mewah di hotel-hotel berbintang, tentang tawa dengan sesama pramugari, dan tentang gambar-gambar percutian yang memenuhi dinding apartemennya. Dulu aku ada tubuh yang sempurna, atletik, langsing, kuat. Aku bangga saat memakai seragam syarikat penerbangan, katanya suatu petang sambil menatap kosong ke siling. Tapi sekarang lihat aku. Madam masih cantik, jawab Hafiz spontan. Sofia menoleh cepat. Apa? Hafiz menunduk agak gugup. Saya hanya kata Madam masih cantik. Mungkin bukan seperti dulu, tapi tetap memancarkan sesuatu. Sofia terdiam lalu dia tertawa kecil. Kau pandai bergurau juga. Ya, Hafiz? Saya serius, kata Hafiz cepat. Keduanya tertawa perlahan. Tawa yang canggung tapi hangat. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada kalanya luka dalam diri Sofia kembali muncul. Seperti ketika Hafiz secara tidak sengaja menyarankan Sofia untuk mencuba alat bantu fisioterapi yang baru. Jangan ajar saya apa yang harus saya cuba, bentak Sofia. Hafiz terkejut. Madam, saya tidak bermaksud. Kau fikir saya belum cuba semuanya? Fisioterapi, akupunktur, ubat herba, bahkan bumuh online. Semua dan semuanya gagal. Jadi jangan beri saya harapan palsu. Sofia membuang bantal dari kerusi rodanya dan menangis sejadi-jadinya. Hafiz berdiri kaku di sudut ruangan, tapi kali ini dia tak pergi. Dia mendekat perlahan dan berlutut di hadapan Sofia. Madam, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya janji saya tidak akan pergi walau Madam marah. Saya akan tetap di sini kalau Madam mengizinkan. Tangis Sofia perlahan mereda. Dia menarik napas panjang dan untuk pertama kalinya dia menyentuh tangan Hafiz perlahan dan ragu. Kenapa kamu sabar sekali? Hafiz menjawab, karena saya juga pernah rasa tak punya siapa-siapa. Tapi sekarang saya tidak mahu orang lain rasa sendirian seperti saya dulu. Sejak saat itu, ikatan mereka semakin erat. Sofia mulai membiarkan Hafiz membacakan buku untuknya. Dia bahkan memintanya menemani menonton filem dokumentari tentang Malaysia. Wah, itu Gunung Kinabalu? Tanya Sofia. Ya, Madam. Letaknya di Sabah, dekat dengan kampung saya. Suatu hari bawa saya ke sana. Hafiz tertawa. Amin, Madam. Sofia juga mulai meminta dia untuk memasak makanan Malaysia. Ketika pertama kali mencicipi kuih karipap buatan Hafiz, dia menatap heran. Apa ini? Rasanya luar biasa. Itu karipap, Madam, makanan khas Malaysia. Ada kentang dan daging cincang. Kentang dan daging cincang? Kedengaran aneh tapi rasanya seperti syurga. Madam nak saya buatkan lagi esok? Tentu.
dan tambah sos cili. Sofia tertawa. Hafiz juga ikut tertawa. Tapi di balik semua itu, hati mereka perlahan-lahan mulai menghangat. Luka-luka lama yang menganga perlahan tertutup. Bukan dengan ubat, tapi dengan keberadaan satu sama lain. Hafiz tidak tahu apa nama perasaannya. Dia hanya tahu bahawa dia ingin melihat Sofia tersenyum setiap hari. Dan Sofia pun, meskipun tidak pernah mengakuinya, mulai menunggu suara langkah kaki Hafiz di pagi hari. Namun kedekatan itu seperti pisau bermata dua. Karena di balik setiap tawa dan perbualan itu, ada batas tak terlihat antara seorang pekerja dan majikan, antara pria desa dan wanita Eropah, antara yang hanya berniat bekerja dan yang mulai merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Dan mereka berdua belum tahu seberapa jauh hubungan ini akan membawa mereka. Hafiz menyedari sesuatu yang berubah bukan hanya dari Sofia, tetapi juga dari dirinya sendiri. Setiap pagi ketika dia mendorong kerusi roda Sofia keluar ke taman belakang rumah untuk berjemur, ada perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Senyuman Sofia tidak sekaku dulu. Kadang dia tertawa ringan karena hal-hal kecil, seperti ketika burung pipit mencuri remah roti sarapannya. Lihat Hafiz, burung itu lebih pintar dari manusia. Dia tahu mana yang sedap, kata Sofia sambil menunjuk burung itu. Hafiz tersenyum. Mungkin dia juga lapar, Madam. Seperti aku, kadang lapar, tapi bukan lapar makanan. Hafiz menoleh. Maksud Madam? Sofia tidak menjawab. Dia hanya menatap jauh ke arah pepohonan, seolah sedang mencari sesuatu yang tak kasat mata. Hari itu, Hafiz merasakan udara terasa berbeza. Entah kenapa, sejak Sofia bicara seperti itu, fikirannya jadi tak tenang. Dia tahu Sofia sedang mengirim pesan, tapi dia tidak tahu apakah dia harus menanggapi atau pura-pura tidak faham. Sore harinya, Sofia meminta mandi lebih awal. Biasanya dia baru mandi menjelang malam. Hafiz, bantu saya sekarang ya. Badan saya melikit, katanya dari kerusi roda. Baik, Madam. Di bilik mandi, seperti biasa, Hafiz membantu melepaskan pakaian Sofia. Dia sudah terbiasa dengan tugas ini, tapi kali ini suasananya lain. Sofia menatapnya bukan dengan tatapan majikan ke pekerja, melainkan sesuatu yang lebih lembut. Hafiz, katanya perlahan. Ya, Madam. Apakah kau tidak jijik melihatku begini? Hafiz terkejut. Dia memandang mata Sofia lalu berkata, tidak, Madam. Sama sekali tidak. Sofia menghela napas. Aku sering merasa tubuhku ini seperti bangkai, tidak berguna, hodoh, mati. Hafiz mengambil tuala lalu dengan hati-hati menutupi tubuh Sofia sambil berkata, saya tidak pernah fikir begitu. Madam masih wanita yang kuat. Saya tidak lihat apa yang hilang. Saya lihat apa yang masih ada. Sofia diam. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Hafiz, ucapnya lirih. Beberapa hari kemudian, Sofia mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas. Dia meminta Hafiz duduk di ruang tengah lebih lama menemaninya menonton filem. Dia menanyakan makanan kegemaran Hafiz, lalu menyuruhnya menulis daftar bahan agar dia bisa memesannya lewat aplikasi. Bahkan suatu malam saat elektrik tiba-tiba padam karena ribut, Sofia meminta Hafiz duduk di sebelah tempat tidurnya sampai elektrik menyala. Kalau kau tidak di sini, aku takut, katanya perlahan. Hafiz duduk di lantai menyandarkan punggung ke dinding. Saya tidak akan pergi, Madam. Dalam gelap mereka hanya berbicara tentang masa kecil Hafiz, tentang keluarganya, tentang sawah, layang-layang, bahkan tentang bekas teman lelaki Sofia yang pergi saat dia lumpuh. Dia hanya bertahan 3 bulan selepas aku keluar dari hospital. Katanya dia tidak sanggup.
Hafiz mengepalkan tangan. Orang seperti itu tidak patut. Sofia tersenyum kecil. Kau tahu aku juga pernah ada cita-cita nak kahwin, ada anak, tapi sekarang siapa yang nak dengan wanita macam aku? Hafiz menjawab perlahan, mungkin seseorang yang tidak melihat kaki tapi melihat hati. Sofia terdiam. Dia menarik selimut sampai ke dadanya. Kadang aku fikir mungkin aku hanya perlu seseorang yang tidak pergi. Malam itu hujan turun lebat dan sejak saat itu sesuatu dalam diri Hafiz mulai goyah. Dia tahu dirinya pekerja. Dia dibayar. Tapi bagaimana jika hatinya ikut masuk dalam pekerjaan itu? Beberapa minggu kemudian Sofia meminta sesuatu yang tak biasa. Hafiz, kau tahu hari ini tarikh berapa? Hafiz menggeling. Hari ini ulang tahunku yang ke-43, katanya sambil tersenyum kecil. Selamat ulang tahun, Madam, seru Hafiz. Terima kasih. Tapi tidak ada yang datang. Tak ada hadiah, tak ada keluarga, hanya kau di sini. Hafiz menunduk. Dia tahu bagaimana rasanya dilupakan. Kalau begitu biar saya masakkan sesuatu untuk meraihkan. Makanan Malaysia. Istimewa. Malam itu Hafiz memasak rendang dengan resipi ibunya. Dia menata meja makan dengan rapi, memasang lilin kecil, dan memutar lagu-lagu lembut dari radio dapur. Ketika Sofia melihatnya, matanya berkaca-kaca. Kau betul-betul buat ini untukku? Tentu, Madam. Maaf kalau tidak mewah. Tidak, ini lebih dari cukup. Mereka makan malam bersama. Untuk pertama kalinya mereka duduk di meja yang sama sebagai dua manusia, bukan majikan dan pembantu. Selepas makan, Sofia berkata, kau mahu menemani saya di balkoni sebentar? Angin malamnya sedap. Hafiz mendorong kerusi rodanya ke balkoni tingkat 2. Di sana mereka memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Suasana sunyi tapi hangat. Sofia lalu berkata perlahan, Hafiz, aku ingin peluk seseorang malam ini, tapi aku tahu aku tidak berhak memintanya darimu. Hafiz terdiam, tapi langkah kakinya mendekat. Kalau itu membuat Madam rasa lebih baik, saya di sini. Dan untuk pertama kalinya mereka saling memeluk, hangat, lama, dalam diam, tapi penuh makna. Tembok yang selama ini berdiri kokoh antara mereka mulai retak. Dan di balik retakan itu ada perasaan yang tidak lagi bisa ditutupi. Sejak malam itu di balkoni, segalanya tidak lagi sama. Hafiz merasa hatinya mulai terserit dalam sesuatu yang tak pernah dia rancang. Pekerjaan yang dulu terasa rutin kini terasa rumit. Setiap kali dia melihat Sofia, hatinya bergetar. Dia tahu itu bukan lagi sekadar rasa kasihan, bukan simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sofia pun tampaknya merasakan hal yang sama. Dia menjadi lebih hangat, lebih sering tersenyum, bahkan mulai memerhatikan hal-hal kecil tentang Hafiz. Hafiz, kamu tadi malam tidur lewat ya? Tanya Sofia suatu pagi. Ya, Madam. Ada teman dari Malaysia telefon. Rindu katanya. Sofia tersenyum. Kalau kamu terlalu letih, cakap saja. Aku boleh tunggu. Hafiz hanya mengangguk, tapi dalam hati dia makin bingung. Dia tak ingin membuat batasan antara pekerja dan perasaan menjadi kabur, tapi juga tak sanggup mengabaikan kenyataan bahawa Sofia membuat hatinya hangat setiap hari. Suatu petang, Hafiz sedang menyisir rambut Sofia di taman belakang. Matahari mulai condong ke barat, udara sejuk dan suasana tenang. Hafiz, kata Sofia tiba-tiba, kau pernah jatuh cinta? Hafiz terdiam sebentar lalu menjawab perlahan. Pernah, Madam, dulu waktu masih di kampung, tapi dia kahwin dengan orang lain. Sofia memandang langit. Cinta memang kadang tidak adil.
Aku juga pernah sangat mencintai seseorang tapi dia pergi ketika aku paling perlukan. Dia bodoh, Madam, kata Hafiz tanpa fikir panjang. Sofia menoleh cepat. Kamu marah? Sedikit. Maaf. Sofia tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf. Aku senang kamu marah demi aku. Hafiz tertawa kecil. Mungkin karena saya terlalu dekat sekarang. Lalu bagaimana kalau aku cakap aku juga mula rasa dekat? Bisik Sofia. Jantung Hafiz berdebar kencang. Dia berhenti menyisir. Pandangannya lurus ke depan. Madam, saya takut bicara lebih dari seharusnya. Saya takut melewati batas. Sofia menatapnya dalam. Batas itu siapa yang tentukan? Hafiz? Malam itu Hafiz tak bisa tidur. Kata-kata Sofia terus terngiang. Dia sedar semua ini bisa berujung rumit. Bagaimana jika orang tahu? Bagaimana jika agensi tahu? Bagaimana jika keluarganya di desa tahu bahawa dia seorang PPM memiliki hubungan tak resmi dengan majikannya? Namun setiap kali dia mencuba menjauh secara emosional, Sofia justru semakin membuka diri. Kini dia tak lagi memanggil Madam atas permintaan Sofia sendiri. Panggil saja Sofia. Biar lebih manusiawi, katanya sambil tertawa. Dan Hafiz menurut meskipun canggung. Dia perlahan mulai terbiasa menyebut nama itu dengan nada lebih hangat. Sofia. Tapi keraguan makin mengganggu ketika suatu pagi telefon rumah berdering dan Sofia menjawab dengan ekspresi berubah drastis. Setelah selesai bicara, dia diam. Matanya menerawang. Hafiz, abang saya akan datang dari Milan minggu depan. Dia akan menginap 2 malam. Hafiz menelan ludah. Okey, saya bantu bersihkan bilik tetamu. Sofia menatap Hafiz serius. Tapi aku perlukan satu hal. Jangan tunjukkan kedekatan kita di depan abang saya. Kau tetap pembantu. Aku minta maaf. Hafiz mengangguk tapi hatinya terasa seperti disayat. Baik, Madam. Sofia. Selama seminggu menjelang kedatangan Abang Sofia, suasana rumah kembali dingin. Sofia seperti menarik diri. Tidak ada pelukan, tidak ada perbualan panjang, bahkan tak ada makan malam bersama. Hafiz merasa seperti kembali menjadi pekerja biasa. Tapi bezanya kini dia sudah pernah merasakan lebih dari itu dan kehilangan kehangatan itu terasa menyakitkan. Hari kedatangan sang abang pun tiba. Namanya Marco, pria parubaya, tinggi besar, berwajah serius. Begitu melihat Hafiz, dia langsung mengamati dari hujung kepala hingga kaki. Kamu dari Malaysia? Tanya Marco dalam bahasa Inggeris. Ya, Sir. Nama saya Hafiz. Berapa lama kerja di sini? Baru sekitar 2 bulan. Marco hanya mengangguk singkat, tapi dari raut wajahnya, Hafiz tahu pria ini mencurigainya. Selama 2 hari, Marco seperti pengawas. Dia memerhatikan setiap gerak Hafiz. Bahkan sempat bertanya pada Sofia dengan suara perlahan yang tak sengaja terdengar oleh Hafiz. Dia terlalu dekat padamu, Sofia. Kau harus jaga jarak. Aku tahu, Marco. Aku boleh urus diriku sendiri. Tapi dia lelaki muda. Kau rentan. Hafiz pura-pura tidak dengar, tapi hatinya perih. Kata rentan seolah merendahkan Sofia dan dirinya juga. Setelah Marco pulang, suasana rumah hening. Sofia tak bicara sepatah kata pun selama 2 jam. Lalu tiba-tiba saat malam dia mengetuk bilik Hafiz. Boleh bicara sebentar? Hafiz berdiri. Tentu. Di ruang tamu, Sofia duduk sambil memegang cawan teh yang tak disentuh.
Matanya merah. Aku minta maaf atas semua yang berlaku sepanjang 2 hari ini. Hafiz menatapnya. Saya mengerti. Tapi kau tidak tahu betapa sulitnya menjadi aku. Semua orang fikir aku tidak tahu apa yang aku buat. Hanya karena aku lumpuh. Hafiz mendekat duduk di seberangnya. Saya tidak pernah anggap Sofia lemah. Sofia menatap Hafiz. Matanya berkaca-kaca. Aku perlukan kamu, Hafiz. Bukan hanya untuk membantu mandiku atau menyiapkan makanku, tapi untuk membuatku merasa hidup. Hafiz menarik napas dalam lalu menjawab perlahan. Dan saya juga mula kehilangan arah tanpa Sofia. Mereka saling menatap. Tak ada yang bicara. Tapi suasana menjadi jelas. Ini bukan lagi sekadar hubungan kerja. Ini rasa yang tak bisa dipungkiri. Tapi rasa itu juga berbahaya karena dunia luar belum tentu menerimanya. Hafiz masuk ke bilik malam itu dengan dada sesak. Dia tahu dia harus membuat pilihan antara tugas dan perasaan, antara menjalankan kontrak kerja atau mengikuti suara hatinya. Dan waktu terus berjalan sementara hati mereka semakin tak bisa dibendung. Hari-hari setelah kepergian Marco berjalan seperti biasa. Namun ada yang berubah. Hubungan antara Hafiz dan Sofia tak lagi bisa dianggap biasa. Tatapan mereka saling mencari. Sentuhan menjadi lebih lembut, perbualan menjadi lebih dalam. Mereka tahu mereka sedang menuju sesuatu yang tak bisa diputar kembali. Suatu pagi saat Hafiz sedang menyiapkan sarapan, Sofia mendekat dengan kerusi rodanya. Dia menatap Hafiz lama lalu berkata, "Hafiz, kalau aku meminta sesuatu yang tidak patut, kau akan pergi?" Hafiz menoleh. "Kenapa bertanya begitu?" Sofia menunduk, "Karena aku takut kehilanganmu." Hafiz meletakkan spatula di atas meja. Dia mendekat lalu duduk berlutut di samping kerusi roda Sofia. "Saya tidak tahu akan sampai bila di sini, Sofia. Tapi saya tidak akan pergi hanya karena permintaanmu. Selama kamu tidak suruh saya pergi, saya akan tetap." Sofia menatap Hafiz. "Kalau aku cakap aku ingin lebih dari sekadar penjaga?" Hafiz diam. Dadanya sesak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Dia tahu arah perbualan ini dan untuk pertama kalinya dia tidak bisa berpura-pura tidak mengerti. "Sofia, saya juga ada rasa, tapi ini bukan hubungan yang mudah. Kamu majikan saya." Sofia menggiling cepat. "Aku bukan majikan, aku wanita. Dan kau lelaki. Kenapa harus ada batasan?" Hafiz menarik napas. "Karena kalau kita kebablasan, tidak ada jalan pulang." Sofia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Hafiz. "Mungkin aku tidak ingin pulang." Hari itu, untuk pertama kalinya mereka berciuman lembut, ragu, tapi penuh gairah yang tertahan begitu lama. Hafiz tahu setelah ini tidak ada lagi kata mundur, tidak ada lagi alasan untuk berkata, "Saya hanya bekerja." Hubungan mereka melesat cepat. Setiap malam, Sofia meminta Hafiz tidur di bilik yang sama. Mereka tidak hanya berbagi tempat tidur, tapi juga berbagi cerita, pelukan, dan keintiman yang semakin dalam. Hafiz perlahan mulai memijat tubuh Sofia setiap malam. Bukan karena tugas, tapi karena dia ingin membuat wanita itu merasa dihargai, diinginkan, dicintai. Hafiz bisik Sofia suatu malam. "Aku tidak pernah merasa senyaman ini. Bahkan saat aku masih bisa berjalan." Hafiz mengusap rambutnya. "Kamu tetap cantik, Sofia. Bahkan lebih dari wanita yang berdiri tegak." Malam-malam itu menjadi dunia mereka sendiri. Dunia yang tidak bisa dilihat orang lain.
Dunia di mana Hafiz bukan PPM dan Sofia bukan wanita lumpuh yang ditinggal keluarga. Mereka hanyalah dua manusia yang saling membutuhkan. Namun dunia luar tidak bisa terus ditutup. Suatu hari saat Hafiz belanja ke pasar raya dekat rumah, dia bertemu jiran sebelah, seorang wanita tua bernama Signora Teresa. "Hafiz, kamu baik-baik saja di rumah itu?" tanya Teresa sambil mengenyitkan dahi. "Baik, Nyonya." "Kenapa?" "Beberapa hari terakhir saya lihat kamu sering keluar malam dan rumah Sofia lampunya menyala sampai subuh." Hafiz hanya tersenyum gugup. "Mungkin Sofia susah tidur." Teresa menatap tajam. "Jaga baik-baik nama baikmu, nak. Orang sini suka bercakap." Hafiz pulang dengan hati was-was. Dia tahu cepat atau lambat gosip akan tersebar. Dan kalau itu sampai ke telinga agensi, tamatlah. Sesampainya di rumah, Hafiz langsung menemui Sofia. "Kita harus hati-hati, ada jiran yang mulai curiga." Sofia hanya diam. Dia menatap jendela dengan ekspresi berat. "Kalau memang ini terlalu membahayakanmu, aku rela kau pergi." Hafiz terkejut. "Apa maksudmu?" Sofia menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Kau masih muda, masih boleh pulang ke desamu, kahwin dengan gadis yang sihat, ada anak. Aku tidak ingin jadi beban." Hafiz memegang tangan Sofia erat. "Kamu bukan beban, kamu rumah. Dan kalau saya pergi, saya yang hancur." Sofia menangis. "Aku hanya takut dunia tidak akan menerima kita." "Saya tidak perlu dunia menerima. Saya hanya perlu kamu percaya pada saya." Beberapa minggu selepas itu, Sofia mula sering sakit kepala. Dia muntah di pagi hari. Tubuhnya lebih lemah dari biasanya. Hafiz khawatir. Dia menyarankan Sofia ke doktor, tapi wanita itu menolak. "Hanya masuk angin," katanya. "Mungkin karena cuaca dingin." Tapi Hafiz tahu ini bukan sekadar masuk angin. Suatu malam saat Sofia tertidur, Hafiz memberanikan diri membuka internet dan mencari-cari gejala yang dialami Sofia. Dan semakin dia membaca, semakin jantungnya berdebar tak karuan. Keesokan harinya, dia membujuk Sofia lagi. "Kita ke doktor. Ini bukan permintaan. Ini saya yang minta." Akhirnya Sofia menyerah. Mereka ke klinik peribadi. Setelah pemeriksaan darah dan ultrasound, doktor wanita parubaya itu menatap mereka serius. "Selamat, Signora Sofia. Anda hamil." Dunia seakan berhenti berputar. Sofia mematung. Hafiz menatap doktor seolah tak percaya. "Apa itu pasti?" tanya Hafiz dengan suara nyaris tak terdengar. "Sangat pasti. Usia kandungan sekitar 5 minggu." Sofia menunduk, tangannya gemetar. Hafiz langsung menggenggamnya. Dalam perjalanan pulang tak ada yang bicara. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang tengah, Sofia akhirnya membuka suara. "Ini titik tak kembali, Hafiz." Hafiz mengangguk perlahan. "Saya tahu aku akan jadi bahan tertawaan. Wanita lumpuh hamil dari pekerjanya sendiri. Kalau ada yang tertawa, biar saya yang hadapi. Jangan kamu." Sofia menatap Hafiz. "Kau tidak menyesal?" Hafiz menggeling. "Tidak, sama sekali tidak. Aku takut, Hafiz. Aku tidak tahu apakah aku bisa jadi ibu yang baik. Bahkan untuk memeluk anakku saja aku harus minta tolong." Hafiz memeluknya dari samping. "Kita hadapi ini bersama. Saya akan tetap di sini."
Bukan karena saya dibayar, tapi karena saya cinta kamu dan anak kita. Sofia menangis sejadi-jadinya malam itu. Dalam pelukan Hafiz, dia merasa tidak sendirian. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa sebagai wanita lumpuh, tapi sebagai wanita yang dicintai sepenuhnya. Dan malam itu mereka berdua tahu tidak ada jalan mundur. Kabar kehamilan Sofia seharusnya menjadi awal dari sebuah kebahagiaan. Namun kenyataannya dunia luar tidak semudah itu menerima apa yang berlaku. Hubungan antara seorang PPM lelaki dan bekas pramugari lumpuh yang kini tengah mengandung adalah berita yang terlalu besar untuk dilewatkan. Masalah pertama datang dari agensi yang menyalurkan Hafiz ke rumah Sofia. Suatu pagi, seorang pegawai dari agensi mendatangi rumah itu. Namanya Claudia, wanita muda berjas rapi dengan ekspresi wajah yang datar. Selamat pagi, saya Claudia dari agensi. Kami dapat laporan dari jiran bahawa ada pelanggaran etika kerja di rumah ini. Hafiz terdiam. Sofia yang sedang duduk di kerusi rodanya langsung memotong. Pelanggaran? Siapa yang melapor? Maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi kami harus melakukan pemeriksaan. Ada isu bahawa pembantu rumah tangga di rumah ini melampaui tugasnya. Claudia menatap Hafiz tajam. Apakah benar anda memiliki hubungan peribadi dengan majikan anda? Hafiz menunduk. Tapi sebelum dia menjawab, Sofia angkat suara. Kalau kamu maksud hubungan peribadi adalah cinta, maka ya, saya mencintainya dan dia mencintai saya. Claudia terbelalak. Madam, hubungan seperti ini tidak diperbolehkan dalam kontrak kerja. Lalu siapa kamu mengatur isi hatiku? Balas Sofia tajam. Saya yang mempekerjakan dia. Saya tahu risikonya. Claudia mencoba tetap tenang. Kalau begitu, agensi berhak memutus kontrak kerja Hafiz. Dia harus dipindahkan ke rumah lain atau dipulangkan ke Malaysia. Hafiz langsung bicara. Saya tidak mahu pindah. Kalau harus pulang, saya pulang. Tapi saya tidak akan tinggalkan Sofia. Claudia berdiri menatap keduanya. Saya akan laporkan ini ke pengurusan. Keputusan akhir akan segera diberitahukan. Setelah Claudia pergi, Sofia menatap Hafiz penuh rasa bersalah. Aku yang menyebabkan ini. Bukan, dunia yang terlalu suka menghakimi, jawab Hafiz dengan suara rendah tapi mantap. 2 hari kemudian surat rasmi datang. Kontrak Hafiz diputus. Dia diberi waktu seminggu untuk meninggalkan rumah Sofia. Hatinya hancur, tapi dia tidak menunjukkan itu di depan Sofia. Aku akan cari pekerjaan lain. Mungkin jadi buruh di luar kota, kata Hafiz saat makan malam. Sofia menatapnya cemas. Lalu bagaimana dengan aku? Dengan bayi ini? Saya tetap bertanggungjawab. Saya akan kirim uang tiap bulan. Tapi untuk sekarang saya tidak bisa tinggal di sini. Sofia menahan tangisnya. Dia menggenggam tangan Hafiz erat. Aku tidak mahu sendirian. Aku tidak boleh. Hafiz menelan ludah. Ini keputusan paling sulit dalam hidupnya. Tapi kalau dia tetap tinggal, keduanya bisa diusir dan bahkan mendapat masalah hukum. Namun keputusan Tuhan berkata lain. Malam sebelum Hafiz pergi, pintu rumah diketuk keras. Ternyata Marco, abang Sofia, berdiri di sana. Buka pintu. Aku tahu kalian sembunyikan sesuatu. Hafiz membuka pintu dengan tubuh tegang. Marco melangkah masuk tanpa permisi. Aku dengar dari orang agensi, Sofia hamil dari PPM ini. Gila kau. Sofia muncul dari ruang tengah. Wajahnya pucat. Marco, cukup.
Jangan bicara seolah-olah aku tak punya hak atas hidupku sendiri. Marco menunjuk Hafiz. Orang ini hanya mahu memanfaatkanmu. Kau fikir dia akan selamanya? Dia akan tinggalkan kau dan anak itu. Hafiz berdiri tegak. Saya tidak pernah berniat pergi. Saya hanya pergi kerana dipaksa. Marco mendekat dan mendorong bahu Hafiz. Keluar dari rumah ini sebelum aku paksa sendiri. Sofia menjerit. Marco, keluar kau. Ini rumahku. Marco menatap adiknya tak percaya. Kau pilih dia dibanding keluargamu sendiri? Sofia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah merasa dicintai seperti ini sebelumnya, bahkan oleh keluargaku. Marco menggetarkan gigi. Dia menatap Sofia lama, lalu berbalik dan keluar tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup, Sofia terduduk lemas di kerusi rodanya. Air matanya tumpah. Hafiz memeluknya dari samping. Saya di sini. Saya tidak akan ke mana-mana. 3 hari kemudian, Hafiz mendapat khabar baik dari teman PPM di kota sebelah. Ada lowongan kerja sebagai pelayan kafe kecil tanpa melalui agensi. Gajinya tidak seberapa, tapi dia bisa tinggal di bilik belakang kafe. Malam itu, Hafiz pamit ke Sofia. Saya akan kerja siang sampai malam, tapi tiap malam saya akan pulang. Saya akan jaga kamu. Saya akan jaga anak kita. Sofia menangis. Tapi dia mengangguk. Aku percaya padamu. Hafiz mencium kening Sofia lalu pergi. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Hafiz bekerja keras dari pagi sampai malam. Tapi setiap malam dia kembali ke rumah Sofia, memijak punggungnya, menyiapkan makan malam, dan memeriksakan kandungannya ke doktor. Orang-orang mulai tahu soal kehamilan Sofia. Jiran-jiran bergosip. Beberapa mencibir, tapi beberapa juga mulai memahami bahawa cinta tidak memilih bentuk atau status. Bahkan Signora Teresa yang dulu mencurigai kini sering mampir membawa makanan. Kalau kamu perlu bantuan jaga Sofia saat kamu kerja, kabari saja ya, Hafiz katanya suatu petang. Hafiz tersenyum haru. Terima kasih, Nyonya. Saya sangat menghargainya. Suatu malam, Sofia duduk di sofa sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Hafiz duduk di lantai bersandar di kakinya. Kalau anak ini lahir nanti, kita beri nama siapa? Tanya Sofia. Hafiz tersenyum. Kalau lelaki namanya Harapan. Kalau perempuan namanya Cinta. Sofia tertawa kecil. Indah sekali. Hafiz menatap wajah Sofia lalu berkata dengan serius, aku tidak peduli dunia membenci kita. Tapi selama kamu tetap percaya, aku akan lawan semuanya. Sofia mengangguk perlahan. Aku tidak akan pernah ragu lagi. Dan malam itu mereka tahu, meskipun dunia menyerang, cinta mereka sudah tak bisa digoyahkan. Waktu berjalan cepat. Kehamilan Sofia telah memasuki bulan ke-6. Perutnya semakin membesar dan perubahan fizikal mulai terasa. Dia jadi lebih mudah letih. Kadang emosinya naik turun dan punggungnya sering terasa nyeri. Namun di tengah segala tantangan itu, satu hal tetap membuatnya kuat. Kehadiran Hafiz. Setiap malam, meskipun tubuh letih setelah bekerja seharian di kafe, Hafiz tetap pulang ke rumah Sofia. Dia menyiapkan makan malam, membantu Sofia mandi, dan memijat kakinya hingga tertidur. Suatu malam saat Hafiz sedang mengoleskan minyak ke punggung Sofia, wanita itu berkata perlahan, Hafiz, kalau bukan kerana kamu, aku mungkin sudah menyerah dari awal. Hafiz tersenyum kecil. Kamu yang kuat, Sofia. Saya cuma membantu sedikit. Tidak,
Kamu lebih dari sekadar bantuan. Kamu membuat aku percaya lagi bahawa aku layak dicintai. Bahkan dalam keadaan seperti ini. Hafiz menghentikan tangannya. Dia menunduk dan mencium punggung Sofia dengan lembut. Kamu selalu layak. Dari awal saya melihatmu, saya tahu kamu istimewa. Sofia menahan air matanya. Jangan pernah pergi ya. Saya janji. Namun janji bukan sesuatu yang mudah dijaga saat dunia kembali menguji. Suatu siang saat Hafiz sedang bekerja di kafe, ponselnya berdering. Itu dari nombor rumah Sofia. Dia segera mengangkat. Hafiz, ini Teresa. Sofia jatuh dari kerusi roda. Dia sedang dibawa ambulans ke hospital. Hafiz langsung berlari keluar tanpa meminta izin. Sepanjang jalan, fikirannya kacau. Bagaimana bisa itu berlaku? Dia merasa bersalah kerana meninggalkan Sofia sendirian pagi itu. Padahal tadi malam Sofia sudah bilang tubuhnya semakin letih dan kakinya mulai sering kejang. Sesampainya di hospital, Hafiz melihat Sofia sudah di ruang obsedasi. Wajahnya pucat. Doktor keluar dari ruangan dan menghampiri. Apakah anda suaminya? Tanya doktor. Hafiz sempat ragu lalu mengangguk. Ya, saya yang menjaganya. Syukurlah kondisinya stabil. Tidak ada luka serius, tapi kontraksi sempat muncul. Kami perlu obsedasi lebih lanjut untuk memastikan bayi dalam kandungan tidak terpengaruh. Hafiz menelan ludah. Bayi, aman untuk sekarang? Ya, tapi kami sarankan dia dirawat inap selama beberapa hari. Hafiz mengangguk cepat. Saya akan jagain dia. Di ruang rawat, Sofia menangis saat melihat Hafiz masuk. Aku hanya ingin ke dapur. Lalu rodanya tersangkut. Aku tidak bisa jaga diriku sendiri, apalagi bayi ini. Hafiz menggenggam tangan Sofia erat. SSTT, kamu tidak salah. Ini bukan salahmu. Saya yang salah. Saya terlalu percaya kamu boleh sendirian. Sofia memeluk Hafiz erat-erat. Aku takut, Hafiz. Aku takut kehilangan anak ini. Aku belum siap kehilangan lagi. Hafiz membelai rambutnya. Kamu tidak akan kehilangan siapapun. Saya di sini. Saya akan jaga kalian berdua. Malam itu, Hafiz tidur di kerusi sebelah ranjang Sofia. Tak bergerak sedikit pun. Matanya menatap Sofia dan perut yang membuncit itu dengan rasa haru yang tidak bisa dijelaskan. Ada kehidupan di dalam sana, anaknya, dan dia bersumpah tidak akan gagal menjaga keduanya. 3 hari kemudian, Sofia diperbolehkan pulang. Tapi doktor memberi peringatan keras. Tidak boleh banyak bergerak dan harus istirahat total. Hafiz langsung meminta cuti dari kafe. Dia tahu ini saatnya memilih. Dia tidak bisa lagi membahagi tenaga. Sofia dan bayinya perlu perhatian penuh. Kalau saya harus kehilangan pekerjaan, saya terima, tapi saya tidak mahu kehilangan kamu, kata Hafiz tegas pada Sofia. Sofia menggenggam tangan Hafiz dengan penuh haru. Aku tidak pernah minta kamu mengorbankan semuanya. Saya janji, Sofia, saya akan jaga kamu. Saya akan jadi ayah dan suami yang kamu perlukan. Walaupun dunia tidak mengakui. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang berat namun penuh harapan. Hafiz melakukan segalanya sendiri. Memasak, membersihkan rumah, mengurus keperluan Sofia, bahkan memandikannya. Namun di balik semua keletihan itu, ada kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan. Suatu pagi, Sofia memegang tangan Hafiz dan meletakkannya di perutnya. Kau rasakan itu? Bisiknya.
Hafiz menoleh cepat. Apa itu? Gerak. Sofia mengangguk. Dia menendang. Hafiz menahan napas. Tangannya merasakan gerakan kecil, hangat, lembut, dadanya seperti meledak oleh rasa haru. Ini anak kita, lirih Hafiz. Sofia menatapnya sambil tersenyum. Anak yang akan ada ayah terbaik di dunia. Hafiz mencium perut Sofia, dan ibu terhebat yang pernah ada. Namun kabar itu mulai tersebar lebih jauh. Teman-teman lama Sofia mulai mengetahui bahawa dia sedang mengandung. Beberapa menghubunginya dengan ucapan selamat. Sebahagian lainnya mengirim pesan sinis dan menghakimi. Kau fikir dengan PPM itu kau akan bahagia? Dia hanya ingin status, tulis salah satu pesan anonim. Sofia menangis di depan Hafiz. Kenapa orang-orang tidak bisa membiarkan kita bahagia? Hafiz memeluknya, kerana mereka tidak pernah tahu seperti apa rasanya kesepian atau ditinggal dunia. Tapi aku kuat hanya kerana kamu, Hafiz. Kalau mereka mahu hina, biarlah. Asal kamu jangan pergi. Saya tidak akan pernah pergi. Saya jaga janji saya, Sofia, sampai akhir. Suatu petang, Hafiz menerima telefon dari ibunya di Malaysia. Hafiz, kamu di sana masih kerja di rumah yang sama? Tanya sang ibu dengan suara perlahan. Sudah tidak, ibu. Tapi saya masih tinggal di sana. Saya jaga seorang wanita. Dia hamil. Hamil? Suara ibunya terdengar kaget. Kamu yang buat dia hamil? Hafiz diam sejenak lalu menjawab dengan jujur. Ya, ibu. Suara di hujung telefon diam. Lama sekali. Dia sihat? Ya, tapi dia lumpuh. Dia baik, ibu. Saya sayang sama dia. Ibunya menarik napas berat. Kamu yakin, nak? Ini bukan hidup yang mudah. Saya tahu, tapi saya janji jaga dia. Saya janji tidak akan lari dan saya harap ibu bisa terima dia suatu hari nanti. Ada isakan perlahan di hujung sana. Kalau kamu bahagia, ibu akan cuba belajar menerima. Hafiz menutup telefon sambil menahan air matanya. Satu persatu perlahan dunia mulai melunak dan dia sedang menjaga janji bukan sekadar kata-kata tapi tentang bertahan saat semua terasa berat, tentang tetap tinggal meski bisa pergi, tentang mencintai dalam diam, dalam peluk dan dalam pengorbanan. Hari itu langit mendung di luar, angin bertiup kencang seolah petanda bahawa sesuatu akan terjadi. Tengah harilah, terdengar suara teriakan dari bilik Sofia. Hafiz, sakit. Hafiz berlari panik ke bilik. Sofia sedang memegangi perutnya. Wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. Dia menggeliat kesakitan. Perutku seperti ditusuk. Aku tidak bisa bernapas. Hafiz langsung menghampiri dan memegang tangan Sofia yang dingin dan gemetar. Tenang, Sofia. Tarik napas. Saya telefon ambulans. Jangan tinggalkan aku, jeritnya. Hafiz menyalakan speaker ponsel sambil tetap menggenggam tangan Sofia. Dia menghubungi layanan darurat. Wanita hamil usia 8 bulan, mengeluh nyeri hebat di perut dan kesulitan bernapas. Cepat, tolong cepat. Ambulans datang 15 minit kemudian. Bagi Hafiz, 15 minit itu terasa seperti 15 jam. Dia terus-menerus berbicara pada Sofia, mencoba menenangkannya. Saya di sini, Sofia. Kamu kuat, kamu akan baik-baik saja. Sofia menggetarkan gigi. Kalau terjadi sesuatu, jaga anak kita. Jangan biarkan dia sendirian. Jangan bicara seperti itu. Tidak akan terjadi apa-apa, teriak Hafiz.
Mereka tiba di hospital dalam kondisi kritikal. Doktor segera membawa Sofia ke ruang tindakan. Hafiz tidak diperbolehkan masuk. Sabar ya, Encik. Kami akan lakukan yang terbaik, ujar jururawat. Hafiz hanya bisa duduk di kerusi tunggu, tangan gemetar, wajah tegang, dan matanya tak lepas dari pintu ruang bersalin. Waktu seakan berhenti. Setiap detik terasa menyiksa. Setelah 1 jam yang sangat panjang, seorang doktor keluar dari ruang operasi. Wajahnya serius. Bagaimana, Dok? Tanya Hafiz cepat-cepat. Sofia mengalami solusio plasenta. Itu kondisi di mana uri terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Kami harus lakukan operasi sesarian darurat. Hafiz tertegun. Dia selamat? Doktor menatap Hafiz beberapa detik. Kami berhasil menyelamatkan bayi, tapi Sofia kehilangan banyak darah. Dia masih dalam obsedasi intensif. Kami tidak bisa janji apapun sekarang. Hafiz merasa dunia runtuh. Dia terduduk. Tangannya menutup wajah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Tuhan, jangan ambil dia. Beberapa jam kemudian, seorang jururawat datang membawa bungkusan kecil berisi bayi. Selamat, Encik. Ini anak lelaki. Beratnya 2,4 kilogram. Sedikit kecil tapi stabil. Hafiz menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Bayi kecil itu membuka matanya perlahan, wajahnya merah, mungil, dan napasnya terdengar perlahan. Hafiz menangis sambil memeluk bayi itu. Selamat datang ke dunia, Nak. Kamu kuat seperti ibumu. Jururawat lalu berkata, kamu mahu beri nama? Hafiz mengangguk. Namanya Harapan. Karena dia harapan hidup kami. Namun, Sofia belum sedarkan diri. Dia dirawat di ruang ICU. Tubuhnya dipenuhi selang dan alat bantu napas. Hafiz duduk di kerusi samping tempat tidur, menggenggam tangan Sofia yang dingin. Sofia, kamu harus bangun. Anak kita sudah lahir. Dia sihat. Dia menunggumu. Hari demi hari berlalu. Sofia masih belum bangun. Hafiz membawa Harapan setiap hari ke ruang ICU. Dia menaruh bayi itu di sisi ranjang, berharap kehadiran anak mereka bisa membangunkan Sofia. Lihat ini anak kita, Sofia. Kamu belum lihat matanya. Kamu belum dengar tangisnya. Suatu hari Hafiz membawa gitar kecil. Dia duduk di samping Sofia dan menyanyikan lagu lembut sambil menepuk-nepuk tangan Sofia. Dan tiba-tiba tangan Sofia bergerak sedikit. Hafiz terdiam. Sofia, kamu dengar saya? Kelopak mata Sofia perlahan terbuka. Pandangannya samar, bibirnya bergerak. Hafiz? Hafiz berdiri cepat. Dia memanggil jururawat. Beberapa minit kemudian, doktor datang memeriksa. Dia mula sedar. Ini kabar baik. Hafiz mendekat kembali. Matanya merah. Kamu dengar? Anak kita sihat. Namanya Harapan. Sofia tersenyum lemah. Air mata mengalir dari sudut matanya. Aku masih hidup. Ya, kamu masih hidup. Kamu tidak pergi ke mana-mana. Sofia mengulurkan tangan. Mana bayiku? Jururawat datang membawa Harapan ditaruh di dada Sofia. Sofia menangis perlahan. Dia membelai wajah kecil itu. Ini mukjizat. Hafiz mencium dahi Sofia. Kamu juga mukjizat, Sofia. Beberapa minggu kemudian Sofia diperbolehkan pulang. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih,
tapi mentalnya jauh lebih kuat. Kini dia punya semangat baru menjadi ibu. Hafiz merawat mereka berdua. Dia belajar mengganti lampin, mensterilkan botol susu, menyanyi untuk menidurkan bayi, dan tetap membantu Sofia berpindah dari kerusi roda ke tempat tidur. Jiran yang dulu mencibir kini banyak yang berubah. Signora Teresa sering datang membawa makanan. Anakmu kacak, Hafiz. Dan Sofia terlihat lebih bahagia sekarang. Hafiz tersenyum. Terima kasih, Nyonya. Kami hanya ingin hidup tenang. Suatu pagi, Hafiz membawa Sofia dan Harapan ke taman kecil di dekat rumah. Mereka duduk di bangku menikmati matahari pagi. Kamu tahu? Dulu aku fikir aku akan mati sendiri, ucap Sofia perlahan. Dulu saya fikir saya cuma datang ke Itali untuk cari uang, balas Hafiz. Ternyata saya temukan lebih dari itu. Sofia menatap Harapan yang tertidur di dukungan Hafiz. Dia akan tumbuh jadi anak yang kuat. Hafiz mengangguk. Karena dia anak dari dua orang yang tidak menyerah. Sofia menoleh ke arah Hafiz. Aku bangga padamu. Hafiz tersenyum. Saya juga bangga pada kita. Dan di bawah langit yang mulai cerah, mereka bertiga duduk diam. Tidak bicara banyak. Karena cinta sejati tidak selalu perlu banyak kata. Yang penting mereka tetap hidup bersama. 1 tahun telah berlalu sejak Harapan lahir ke dunia. Di Itali, kehidupan Hafiz, Sofia, dan Harapan perlahan-lahan mulai stabil. Meskipun Sofia masih harus menggunakan kerusi roda, kesihatannya jauh lebih baik. Dia mulai bisa melakukan beberapa hal sendiri. Bahkan sempat mengelola toko bunga kecil di dekat rumah dengan bantuan Hafiz. Namun, di dalam hati Hafiz ada satu hal yang masih belum selesai. Dia belum pernah membawa Sofia dan anak mereka ke Malaysia. Suatu petang saat mereka sedang duduk di balkoni rumah, Hafiz memulai perbualan yang sudah lama dia fikirkan. Sofia, ucap Hafiz sambil menatap ke arah langit senja. Saya ingin bawa kamu ke kampung saya, ke kampung gajah. Sofia menoleh perlahan. Malaysia? Hafiz mengangguk. Saya ingin ibu saya bertemu kamu. Bertemu Harapan. Sofia terdiam. Lalu dia mengangguk perlahan. Aku mahu. Tapi kamu yakin keluargamu bisa menerima aku? Hafiz menatapnya dalam-dalam. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Kamu dan anak kita patut dihormati. Kalian adalah bagian dari hidup saya dan keluarga saya harus tahu itu. Sofia menggenggam tangan Hafiz. Kalau begitu, ayo kita pulang. Proses pentadbiran mereka urus perlahan. Pasport untuk Harapan, visa kunjungan untuk Sofia, surat-surat kesihatan, dan semua hal teknikal lainnya disiapkan dengan sabar. Butuh waktu beberapa bulan, tapi akhirnya semuanya siap. Hari keberangkatan tiba di lapangan terbang. Sofia tampak gugup. Dia mengenakan gaun putih sederhana dengan rambut diikat rapi. Harapan tertidur di dukungan Hafiz. Berdebar? Tanya Hafiz sambil tersenyum. Sofia mengangguk, macam nak jumpa bakal mertua kali pertama. Hafiz terkekeh. Memang itu kenyataannya. Perjalanan dari Itali ke Malaysia memakan waktu panjang. Transit di dua negara lalu berjam-jam di pesawat. Sofia kelelahan. Harapan sempat meringik, tapi Hafiz mengurus semuanya dengan sabar. Dia tidak pernah lepas dari sisi mereka. Saat pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Hafiz menggenggam tangan Sofia erat. Selamat datang di tanah kelahiran saya. Sofia tersenyum tipis. Akhirnya aku di sini. Dari Kuala Lumpur,
Mereka melanjutkan perjalanan ke Perak menggunakan kereta sewa. Desa tempat tinggal keluarga Hafiz berada di kaki gunung. Udara sejuk, jalanan kecil berliku, dan sawah membentang di kanan kiri. Sesampainya di depan rumah sederhana bercat putih dan beratap zinc, Hafiz menatap Sofia dengan gugup. Saya masuk dulu. Biar saya jelaskan dulu ke ibu. Kamu dan Harapan tunggu di kereta ya. Sofia mengangguk. Aku tunggu. Hafiz turun dari kereta. Dia berjalan perlahan menuju rumah ibunya. Makcik Salma sedang menyapu halaman. Melihat Hafiz datang, Makcik Salma menjatuhkan sapunya dan memeluk anaknya erat. Ya Allah! Hafiz, kamu pulang juga akhirnya. Hafiz memeluk ibunya erat. Maaf baru boleh pulang ibu. Setelah beberapa saat, Hafiz berkata, Ibu, saya bawa seseorang. Makcik Salma menatap Hafiz curiga. Siapa? Saya bawa isteri saya, Ibu. Namanya Sofia. Dan ini anak saya, cucu ibu. Makcik Salmah diam. Hafiz menghela napas. Dia orang Eropah, Ibu. Dia orang baik. Kami tinggal bersama di Itali. Dia lumpuh, tapi kuat. Dia ibu dari anak saya. Makcik Salma tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Orang Eropah dan lumpuh, gumamnya. Kalau ibu tidak mahu terima sekarang, saya tidak boleh paksa. Tapi izinkan dia masuk. Izinkan saya kenalkan keluarga saya. Makcik Salma diam sejenak lalu berkata, Ayo panggil dia. Hafiz berjalan kembali ke kereta. Mereka siap. Ayo turun. Sofia keluar dari kereta dengan bantuan Hafiz. Harapan dalam dukungannya. Wajahnya tegang. Saat mereka mendekat, Makcik Salma memandang Sofia dari hujung kepala sampai kaki lalu menatap bayi di pelukannya. Ini cucu saya? Sofia mencoba tersenyum. Namanya Harapan. Kami beri nama itu karena dia menyelamatkan hidup saya. Makcik Salma menghampiri perlahan. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia menyentuh pipi Harapan. Mirip Hafiz waktu kecil. Sofia hampir menangis. Saya tahu ini sulit diterima. Tapi saya tidak ingin anak saya tumbuh tanpa tahu asal-usul ayahnya. Makcik Salmah menatap Sofia. Kamu jauh-jauh datang ke sini. Dalam keadaan seperti itu, bawa anakmu dan tetap berdiri tegak. Saya tidak punya alasan untuk menolak orang yang sudah memberi cucu pada saya. Hafiz langsung memeluk ibunya. Terima kasih, Ibu. Sofia menunduk perlahan. Terima kasih. Hari-hari berikutnya di desa terasa hangat. Warga sekitar awalnya hairan melihat perempuan asing di kerusi roda tinggal di rumah Makcik Salmah. Tapi karena sikap sopan Sofia dan keramahan Hafiz, mereka mulai menerima kehadiran mereka. Sofia belajar sedikit bahasa Melayu dan mulai menyapa jiran dengan selamat pagi. Setiap pagi, anak-anak kampung sering datang bermain dengan Harapan yang lucu dan ceria. Mereka memanggilnya si anak Eropah. Hafiz kembali ke sawah tempat dulu dia biasa membantu ayahnya. Kali ini dia membawa Sofia di kerusi roda duduk di pinggir petak sawah sambil melihat dia bekerja. Ini tanah yang membesarkan saya, kata Hafiz. Sofia menatap hamparan hijau di hadapannya. Aku boleh mengerti sekarang kenapa kamu sesabar itu. Kamu tumbuh dari tempat yang penuh ketulusan. Sebulan berlalu, saat waktu kembali ke Itali semakin dekat, Makcik Salmah mengajak Hafiz bicara. Hafiz, kamu yakin mahu kembali ke sana? Hafiz menatap ibunya. Saya harus, Ibu. Kehidupan kami di sana.
Sofia perlu perubatan. Harapan akan sekolah. Tapi kami akan sering pulang. Saya tidak akan pergi 15 tahun lagi. Makcik Salmah mengangguk. Asal kamu bahagia, ibu juga ikut bahagia. Hari perpisahan tiba. Warga desa mengantar mereka sampai kereta. Banyak yang membawa makanan kecil untuk bekal. Jangan lupa pulang, nak, teriak jiran. Sofia melambaikan tangan. Sampai jumpa. Di lapangan terbang, Sofia menoleh ke arah Hafiz. Kamu bahagia? Hafiz mengangguk. Bahagia sekali. Karena kali ini saya tidak pulang sendirian. Sofia menggenggam tangan Hafiz. Harapan tertidur di pelukan mereka. Mereka naik pesawat meninggalkan tanah yang penuh kenangan. Dengan janji mereka akan kembali sebagai satu keluarga yang utuh.